Martial God Asura Chapter 2 Bahasa Indonesia. 2. Penatua yang cantik. Chu Feng tidak benar-benar dari keluarga Chu. Dia adalah anak angkat Chu Yuan, yang tertua kelima dalam keluarga Chu. Itu menyebabkan Chu Feng disingkirkan dan dipermalukan di usia kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah dikeluarkan dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatan. 5 tahun yang lalu, Chu Feng tepat berusia 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Dia saat itu memiliki banyak harapan untuk berlatih, karena dia merasa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak pernah menyangka setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, petir akan menyambar tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di alam roh tingkat kedua. Kecepatan itu benar-benar tidak normal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi pemandangan bagus itu tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng mengira dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu, membuat kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju, dan dia dicap memiliki bakat paling mengerikan seumur hidup. Bebes. Pada saat itu, rumput roh suci di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh dantiannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan itu melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki rumput roh suci. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan kenyang. Tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan separuh lainnya dari rumput roh suci langsung menghilang. Juga, pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir terjalin satu sama lain. Itu buru-buru bergerak, dan itu benar-benar mengembun. Akhirnya, itu berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk dengan sendirinya, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti air pasang yang mencuci tubuh Chu Feng. Segera, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Saya berhasil. Setelah 5 tahun, akhirnya saya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan kultivasi bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, mendalam, dan surga. Itu adalah 4 alam besar, dan setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat 1 dari alam roh. Poin utamanya adalah untuk melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai alam roh tingkat 2, seseorang harus menggunakan cara untuk memadatkan energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka dalam dantian mereka yang benar-benar dapat memulai jalan mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan membuatnya tidak dapat memadatkan energi spiritual. Petir surgawi di dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir surgawi itu. Tapi dia tidak menyerah. Itu karena dia mengetahui bahwa meskipun petir surgawi menelan energi spiritualnya, ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya suatu hari nanti. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh, seolah-olah itu akan menembus tubuh saya. Perasaan ini tidak terbayangkan oleh Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir surgawi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian. Energi spiritual yang diberikan oleh petir surgawi sangat padat dan di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan 5 tahun kultivasi tanpa henti, dia tidak dapat memadatkan energi spiritual yang begitu kuat. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir surgawi itu. Tapi pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir surgawi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke alam roh tingkat keempat. Apakah masa-masa sulit telah berhenti dan saat-saat indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya sepadan dengan penderitaannya selama 5 tahun. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chu Zhen, aku akan mengambil rumput roh sucimu. Rekrutmen murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan setiap kali, itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di alam roh tingkat ketiga karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam membutuhkan seseorang untuk setidaknya berada di tingkat ketiga untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat kedua dan mereka ingin mencoba menyebarkannya dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan, adalah bahwa ada juga sebagian kecil dari tingkat 4 di sana. Mereka bukanlah orang biasa-biasa saja yang berlatih dengan lambat, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka sengaja menunggu sampai mereka berada di alam roh tingkat 4 sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya, untuk hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka bisa menunjukkan kekuatan secara menyeluruh, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa semua jenis keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk berkultivasi.
Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda dapat mulai mengembangkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang terlemah hingga yang terkuat, ada 9 peringkat. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 3. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar daripada masuk ke pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Lihat, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di level 4 pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan manusia, seorang pemuda menarik perhatian orang banyak. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak dikenal. Namun, figur fokus yang diperhatikan orang kebanyakan adalah jenius, di mana yang Tian Yu ini adalah salah satunya. Itu mungkin tidak begitu. Tidak peduli seberapa banyak bakat yang dimiliki yang Tian Yu, pada akhirnya dia masih terlalu muda. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Ada banyak talenta yang tidak diketahui di sekolah Azure Dragon, dan terkadang para jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Misalnya, Duan Yuxuan itu. Murid pelataran luar lainnya menunjuk dengan jarinya ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya adalah karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid dalam yang berada di alam roh tingkat keempat. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi tokoh utama pelataran luar. Kesunyian. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang hanya bisa menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di platform tinggi di aula. Sebagian besar dari mereka sudah tua, orang tua, dan mereka adalah tetua pelataran luar. Tapi tidak hanya pemimpinnya yang masih muda, dia bahkan seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat dan itu menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu, ada 2 kaki lurus seputih salju, dan bisa dikatakan sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat cantik. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah penatua yang kecantikannya terkenal dari sekolah Azure Dragon, Surou. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi saat semua orang optimis dan berpikir bahwa dia akan menjadi murid nomor 1 di Azure Dragon School, dia tiba-tiba memilih menjadi seorang penatua. Tidak ada yang tahu mengapa dia memilih menjadi penatua, dan sampai hari ini, itu masih menjadi misteri dan dibicarakan dengan antusias oleh orang-orang. Wah, ini Surou. Bukankah dia seharusnya menjadi penatua di pelataran dalam? Mengapa dia datang ke pelataran luar? Dengan munculnya Surou, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Murid-murid pelataran luar masih sangat muda. Sebagian besar dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Bagi pria di usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Surou memiliki pesona yang paling kuat. Surou tidak memiliki aura tetua saat dia tersenyum menawan ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, aturan ujiannya sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, kamu lulus ujian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pelataran dalam. Tetapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama tahun ini akan mendapatkan hadiah khusus lainnya. Tergantung dari sudut pandang seseorang, hadiah ini bisa lebih berharga dari hadiah utama. Setelah mengatakan itu, Surou dengan sengaja memperpanjang intonasinya. Udara yang mempesona memenuhi seluruh aula.